bangga sekali karena lihat anakku nak. Mungkin biar seluruh Topejawa tidak ada sama ayah. Karena saya lihat biar anak perempuan tidak seperti itu diajar dengan orang tua. Babil lagi apa? Lagi ngerjain tugas sambil jaga warung aku. Tadi sambil begitu ya, luar biasa Babil. Jadi kita tidak bisa memilih sebenarnya, memang dilahirkan dari keluarga dengan latar belakang yang seperti apa. Tetapi sebagai anak, apapun kondisi keluarga, terutama orang tua kita, dalam ajaran agama apapun, moral di masyarakat, sebagai anak seyoyanya kita berbakti kepada orang tua, apapun kondisinya, meskipun dalam kondisi yang tidak berdaya. Kami menemui Babil di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Remaja yang masih sangat belia ini tidak pernah menyerah untuk berjuang, setia merawat orang tuanya, meski dalam kondisi yang tidak berdaya. Sekilas Karanuang terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya kaki dan tangannya terkulai lemas tidak berdaya. Wanita 48 tahun ini telah lama hanya bisa beraktivitas dari atas tempat tidurnya saja. 9 tahun lalu, kekuatan kaki dan tangannya mengalami penurunan bertahap. Sampai kini, nyeri itu masih terasa menyiksa setiap hari, terutama pada bagian lutut dan siku. Dokter menyatakan ada radang pada tulang sendinya. Karanuang hingga kini harus terus mengonsumsi obat agar nyerinya tak bertambah parah. Hanya jika sakitnya kambuh dan tak lagi tertahankan, Karanuang berobat ke rumah sakit. Sampai hari ini pun masih nyeri-nyeri begitu. Iya nak. Yang dirasa itu kalau tangan sebelah mana saja Bu yang dirasa? Yang ini nak. Ini. Pergelangan yang Iya. siku Iya. gitu ya Bu? Iya nak. Dan Siku, jari-jari? Iya jari-jari. Jadi kalau untuk memegang sesuatu begitu Nggak bisa nak. Terlepas kadang terlepas itu yang dipegang. Sedangkan apa namanya itu kalau begini nasi kan tidak bisa. Jadi harus diambilkan nasi baru taruh di piring baru. Harus pakai begini saja tidak bisa nak masuk itu nasi. Pakai sendok nak. Jatuh-jatuh kalau pakai tangan. Sebelum jatuh sakit, Karanuang adalah seorang pedagang. Belasan tahun lalu, ia merantau ke Samarinda berjualan coto Makassar. Anak sematawayangnya Muhammad Bil Sabri Rahmat atau akrab dipanggil Babil lahir di tanah perantauan sampai usia Babil menginjak 4 tahun. Karanuang mulai menderita sakit. Ia, suami dan Babil memutuskan pulang kembali ke kampung halaman dan tinggal di rumah peninggalan orang tua di desa Tope Jawa, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 8 tahun, Karanuang dirawat oleh suaminya. Namun, setahun lalu suaminya meninggal dunia akibat menderita stroke. Kini, Babil lah yang merawat ibunya. Seluruh pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, hingga menyapu dikerjakan dengan teliti oleh remaja usia 15 tahun ini. Bahkan 2 tahun yang lalu, Babil merawat 2 orang tuanya sekaligus, ibu dan almarhum ayahnya
yang juga tak bisa bangun dari tempat tidur. Sejak masih kanak-kanak, Babil terbiasa mandiri. Ibu sendiri bagaimana melihat Babil bangga kah? Bangga sekali kan anak-anakku nak. Mungkin biar seluruh tepejawan tidak ada yang sama aja. Karena saya lihat biar anak perempuan tidak seperti itu, jangan orang tua. Tidak ada samanya. Bersyukur ya Bu, alhamdulillah. Itu sulit sekali kak. Itu kadang biasa gue bilang sama dia, seandainya tidak ada kena pergi mana-mana. Mungkin tak kasih sama Tuhan anak. Kau dapat kau anak begini. Tidak pernah main dalam dari kecil dia tidak pernah pergi main. Itu biasa kalau orang bilang pagi, kalau orang bilang gurunya di sana atau sapanya, kenapa terlambat kok saya bilang, Pak, saya kasihan tidak sama anak-anak yang lain. Saya kasihan kalau bangun, aku kasihan di rumah mamaku masak yang nasi apa. Orang lain itu pergi sekolah Pak, mandi je baru pergi, saya tidak kasihan. Ya, Babil mungkin tidak bisa menikmati masa remaja seperti layaknya teman-temannya. Babil harus banyak berdiam di rumah menjaga sang ibu. Wajar rasanya jika di usia semuda itu, Babil terkadang merasa lelah. Namun satu yang pasti, ia tidak berhenti berjuang. Babil tulus merawat ibunya dengan penuh cinta dan berharap kesembuhan untuk ibunya. Kalau di sekolah sama teman gitu suka ini nggak, teman-teman tahu nggak cerita kalau Babil tuh di rumah sibuk sekali jaga warung, jaga mama. Tidak semua kak teman, yang cuma teman dekat yang tahu. Cerita tidak kalau misalnya mamah lagi sakit begitu suka curhat juga nggak ke teman gitu? Ya kak. Tidak curhat. Biasa kalau curhat di sehat sendiri kak, curhat di diri sendiri. Disimpan saja Bu. Iya kak. Apa yang dirasa Babil? Capek kah atau sedih kah? Apa yang biasanya pengen dicurhatin tapi tidak saya simpan sendiri itu? Sedih kak. Sedih kenapa? Dulu waktu sebelum sakit bapakku kak, biasa dia yang urus mama. Tapi ini selama sakit berat karena kayak orang stres kak, terus karena tugas nih apa begitu kak. Turun, dibantu ya berarti. Biasanya dituntun ya sama Babil. Jika bisa berjalan sambil dituntun seperti ini, artinya Karanuang sedang dalam kondisi terbaiknya. Karanuang urung berobat ke dokter bukan masalah biaya, sebab ia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, persoalan biaya transportasi menjadi alasan terbesar. Menjadi dokter supaya orang bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Pagi-pagi benar, Babil sudah sibuk di dapur. Pukul 4:30 pagi, ia sudah memulai hari dengan sejumlah pekerjaan rumah tangga sebelum bersiap berangkat sekolah. Sesungguhnya tetangga di sekitar rumah peduli pada keluarga ini. Mereka kerap memberikan lauk makan meski sederhana.
Ini sudah jadi rutinitas. Babil harus menyiapkan makan untuk ibunya sebelum meninggalkan rumah. Sebab setelah ia pergi ke sekolah, ibunya harus tinggal sendiri hingga siang hari. Pukul 7 pagi, Babil harus bergegas pergi ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Mangara Bomba. Saat ini Babil duduk di kelas 3 SMP. Di kelas, Babil dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Ia tidak pernah ada kendala soal akademis, meski sehari-hari harus sibuk mengurus ibu yang sakit. Keinginan Babil kuat untuk dapat membanggakan orang tua meski dari latar belakang keluarga sederhana. Sebelum almarhum ayah Babil sakit kritis dan akhirnya meninggal,